Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad Habibi Rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad tibil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwah wa gidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati wa jalalaniyati salihah. Amma ba'du. Al-Mukarram al-Muhtaram yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati selalu, para alim, para ulama, para asatidah, penyambung lisan sekaligus penerus perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang kita doakan selalu mudah-mudahan para ustadz, para kiai, para ulama, para habaib kita diberikan panjang umur oleh Allah dalam keadaan sehat wal afiyah. Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada beliau baik itu urusan dunia maupun urusan akhiratnya. Allah Subhanahu wa taala jauhkan beliau-beliau semuanya daripada fitnah yang terjadi di akhir zaman ini, insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak mengurangi rasa hormat kami kepada segenap sahabat-sahabat yang ada di Facebook dan Instagram, yang mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada siang kali ini seperti biasa kita ada tanya jawab santuy, tanya jawab santai, ngobrol-ngobrol, tanya jawab seputar masalah agama. Barangkali dari sahabat-sahabat semuanya yang ada di Facebook ataupun di Instagram ada yang mau bertanya, silakan ditulis di kolom komentar. Insya Allah ntar semuanya akan kita baca, ya, tentang masalah seputar agama. Dan saat ini seperti biasa, insya Allah doanya setiap jam 2 siang insya Allah kita akan mengadakan kajian online seputar tanya jawab masalah agama di toko Al-Fagir, yaitu di toko Nawir 151. Yang pingin tahu di toko Al-Fagir ini, di toko saya ini isinya apa saja, ntar bisa lihat di Facebook atas nama Nawir Windu Haji. Nawir Windu Haji, ntar lihat di kolom komentar di Facebook dan juga di Instagram. Di Facebook namanya Nawir Windu Haji. Kalau di Instagram dan juga di Telegram namanya Nawir 151, ya, Nawir 151. Kalau di Shopee-nya namanya Luya 2, pakai angka 2, LUYA 2, Luya 2 di Shopee-nya. Dan di sini insya Allah ntar banyak barang-barang yang berkaitan anak kecil kita ada semuanya, daleman, celana, baju, atasan semuanya. Dan juga orang tua, bapak, ibu, suami istri yang pengen kopelan bajunya sama, apalagi sebentar lagi akan Idul Fitri, pengen barengan samaan, kita ada juga. Kemudian juga yang laki-laki, ya, dari takwa, gamis, kopiah, bermacam-macamnya. Kemudian rida, kemudian apalagi sarung, ya, banyak yang laki-laki, berkaitan dengan laki-laki. Gamis kita juga ada, gamis Indo, gamis Haramain juga kita ada. Kemudian yang perempuan ada dari daster, gamis yang hitam, yang warna, kemudian yang pakai payat ataupun yang bordil, itu kita ada juga. Dan ntar insya Allah di akhir kita akan tunjukkan seperti biasa, yaitu di toko kita, ya, ntar ada takwa dan sarung. Nah, jadi kita pengen lihat takwa, sarung yang di toko adanya apa aja model-modelnya, ya. Dan juga kita ada tasbih, mau itu tasbih yang digital, ya, atau tasbih yang biasa, tapi kita adanya tasbih yang kauka. Kemudian jangan lupa siwak, ya, siwak itu dipakai karena siwak ini luar biasa, ya, harganya murah cuma pahalanya besar. Di toko kita juga ada siwak. Ntar yang penting tinggal ngubungin di nomor admin, ya, kita di nomor admin ada, yaitu nomornya 0877, ya, 22 686 104 0877 22 686 104, ya. Ntar silakan yang mau tahu pengen banyak, nah silakan ntar bisa lihat di
Facebook, Instagram, Telegram, di Shopee, khususnya di nomor admin tadi. Ntar yang bertanya, insya Allah ntar akan langsung dijawab. Dan insya Allah akan langsung dikirim kalau di bawah jam 4 ya. Baik, sebelum kita masuk kepada sesi tanya jawab, ada yang Al-Fakir sampaikan tentang masalah salah faham tentang masalah air mustakmal. Air mustakmal itu apa? Air mustakmal, ada sebagian itu suka salah paham. Jadi air mustakmal itu adalah air yang sudah kita pakai wudhu. Nah kemudian itu namanya air mustakmal. Nah sehingga kita harus paham di sini. Air mustakmal itu bukan air yang sudah kita pakai wudhu saja. Ini agak tipis-tipis. Makanya kita harus pahami. Air mustakmal itu adalah air yang sudah digunakan untuk sesuatu yang wajib. Baik itu wajibnya itu menghilangkan hadas kecil, berwudu, atau hadas besar dengan mandi. Ya, itu air mustakmal. Yang kedua, nah ini harus dipahami. Air mustakmal itu adalah air yang sudah terpisah dari anggota tubuh kita yang kita pakai untuk menghilangkan hadas tersebut. Baik itu hadas kecil ataupun hadas besar. Ingat, sudah terpisah. Artinya kalau belum terpisah, masih di anggota tubuh kita. Contoh kita wudhu ya, membasuh wajah. Nah itu air yang kita pakai membasuh wajah itu airnya masih ada di wajah. Ini bukan mustakmal ya, karena ini masih ada ya, belum terpisah. Yang sudah jatuh itu yang mustakmal. Makanya Nabi kita Muhammad SAW itu pernah di dalam salah satu riwayat dijelaskan, Nabi itu berwudu pakai 1 gelas kecil ya. Ini bukan masalah mukjizat. Ada sebagian salah paham juga, oh ini karena mukjizatnya Nabi, oh ini karena kulit Nabi yang halus. Nah para ulama menjelaskan, ternyata bukan hanya yang seperti itu, tapi karena memang yang namanya berwudu itu dengan 1 gelas kecil itu pun bisa. Yang penting kita memahami tadi definisi air mustakmal, yang terpisah. Artinya yang belum terpisah tidak dinamakan mustakmal. Nah sehingga kita pun bisa berwudu pakai 1 gelas kecil. Al-Fakir pernah di ngopi ya, pernah Al-Fakir praktekkan. Jadi contohnya ada gelas kecil ya. Contoh membasuh wajah, siramkan aja sedikit siram, teskan ke sini. Nah kemudian kita ratakan ke semuanya ya, kita ratakan semuanya. Maka dengan air sedikit itu kita ratakan, itu sudah sah. Lobeb mustakmal, belum terpisah. Jadi kalau belum terpisah bukan namanya mustakmal. Paham ya? Kemudian pembasuhan tangan seperti itu juga. Tangan basuh aja sedikit. Nah kemudian kita ratakan. Mustakmal belum terpisah ya. Yang mustakmal itu yang sudah terpisah. Ya saya. Begitu ya dengan kiaskan yang lainnya. Kalau rambut kepala sih cukup 3 helai. Kaki juga seperti itu. Ya. Ini salah paham yang banyak tentang mustakmal. Kemudian masalah mustakmal juga yang sering salah paham itu cipretan ya. Bagaimana kalau kita berwudu di ember yang kecil, embernya tidak sampai 2 kula? Apakah sah kalau kita berwudu dengan menggunakan air yang sedikit? Biasanya kalau di kamar mandi kita itu airnya itu ada ember, yang ember tersebut itu airnya sedikit. Nah kita wudu pakai itu, kemudian waktu kita wudu, kita bahas dulu ya, berwudu di air sedikit seperti itu boleh tidak? Boleh, tidak menjadi masalah. Yang penting kita waktu berwudu menggunakan canting ya, canting kita ambil ya, kita wudu. Habib, bagaimana kalau seandainya cantingnya tidak ada? Adik mainan tadi, ternyata waktu di kamar mandi tidak ada. Maka cara wudunya Anda dengan tangan bisa ya, tapi niatnya iktirof. Iktirof itu apa? Adalah menjadikan tangan ini sebagai alat untuk berwudu. Itu namanya niat iktirof ya. Jadi kita mengambil, kemudian kita meniatkan iktirof. Saya meniatkan ngambil air ini ya, dengan tangan ini sebagai alat wudu ya. Kemudian kita pakai. Nah, yang sering disalahpahami di sini tentang masalah mustakmal itu masalah percikannya. Ustaz Habib, bagaimana kalau seandainya saya berwudu ya, kemudian berwudu ini ada percikannya masuk ke ember itu ember jadi air mustakmal enggak? Nah, para ulama sudah menjelaskan kalau sedikit tidak menjadi masalah ya. Makanya kalau kita berwudu, usahakan waktu ngambil agak sedikit menjauh dari ember, baru kita siram. Jangan kita ambil di situ. Kata ulama kalau banyak itu menjadi mustakmal sehingga tidak bisa kita pakai untuk berwudu.
ataupun untuk mandi janabah, ya. Nah, sehingga kalau kita berwudu di ember yang sedikit, maka caranya kita ambil kalau pakai canting, kemudian menjauh, kemudian kita pakai, ya. Kalau percikannya sedikit, kata para ulama, itu dimaafkan, tidak menjadi masalah. Nah, itu berkaitan tentang masalah air mustakmal. Nah, kemudian yang kedua yang ingin Al-Fakir sampaikan, yang tadi sudah ditulis di Facebook kita, ya. Jadi berbakti kepada orang tua ini, ada beberapa anak kurang memahami konsep berbakti kepada orang tua itu bukan balas jasa. Sehingga ada pertanyaan, Habib, bagaimana kalau saya sudah berbuat baik sama orang tua saya, tapi orang tua saya tidak berbuat baik kepada saya? Saya sudah berusaha taat sama orang tua, tapi orang tua saya tidak berbuat baik kepada saya. Lalu bagaimana? Nah, maka jawabannya, berbakti kepada orang tua itu ada dua macam, ada dua model. Model yang pertama, berbakti kepada orang tua lu balas jasa. Artinya apa? Kalau orang tua kita baik, kita baik. Kalau orang tua kita tidak baik, berarti kita tidak baik. Nah, ini adalah anak-anak yang bakal masuk neraka, cuma masih hidup saja, ya. Artinya, tatkala kita berbuat baik kepada orang tua bukan balas jasa. Tapi yang kedua adalah berbuat baik kepada orang tua karena perintah Allah. Sehingga nggak ada urusan mau orang tua saya baik atau tidak kepada saya, orang tua saya memperdulikan kebaikan saya ataupun tidak, orang tua saya membalas kebaikan saya ataupun tidak, itu bukan urusan saya. Makanya Allah perintahkan saya berbakti kepada orang tua. Kemudian ingat, kita sebagai anak, ya, sebagai anak semuanya, setiap kebaikan yang kita lakukan kepada orang tua akan dibalas oleh Allah lebih besar daripada kita berbuat baik kepada orang tua kita. Ingat itu, ya. Sampai Allah sudah menyatakan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW menyampaikan, ridhullah fi ridhul walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah terletak pada ridhonya kedua orang tua, dan murkanya Allah terletak pada murkanya kedua orang tua. Maka artinya tatkala kita berbuat baik kepada orang tua kita, Allah akan memberikan ridho kepada kita, sehingga hidup kita akan nyaman, akan enak semuanya. Yang menjadikan hidup kita tidak enak karena kita sudah dimurkai oleh Allah. Kalaupun ada orang dimurkai oleh Allah, orang kafir, ahli maksiat, itu bukan artinya Allah cinta kepada kita, namanya istidraj. Diberikan nikmat oleh Allah tapi makin lupa kepada Allah. Agar apa? Agar di akhirat tinggal disiksa pada Allah Subhanahu wa taala. Maka ingat sekali lagi, berbaktilah kepada orang tua, berbuat baiklah kepada orang tua karena perintah Allah. Sehingga kita tidak pedulikan mau orang tua saya membalas kebaikan ataupun tidak. Bahkan mungkin kebaikan saya dikatakan mencari muka, kebaikan saya tidak diucapkan terima kasih, kebaikan saya tidak dipedulikan, saya tidak akan peduli. Pokoknya saya diperintah oleh Allah berbuat baik, maka kewajiban saya berbuat baik. Ada pembalasan saya tidak butuh, saya hanya mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Baik, silakan sahabat-sahabat yang mau bertanya kepada Al-Fakir, ditunggu pertanyaan-pertanyaannya. Kita lihat di Instagram terlebih dahulu. Di Instagram ada Endang Priyatna, terima kasih yang sudah bergabung semuanya. Ada Edo Sanjaya, ada Yowan Al-Fatih, ada Mirza Iskandar, waalaikumsalam, ada Yuri Zomri, ada Anti Safitri, ada Arna, ada Max Salmina, ada Ika Camat, ada Akrom, ada Max Salmina. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Aceh, Masya Allah. Doakan mudah-mudahan kalau jadi rencana kita akan ke Aceh, ya. Kalau tidak di Maret, insya Allah di bulan April. Ada Rizka Nurraskia, ada Agus Budi. Izin gabung Habib, silakan. Pokoknya yang di Facebook, Instagram Al-Fakir, silakan bergabung, di share lagi, tidak menjadi masalah, bahkan Al-Fakir bersyukur. Ada Raudatus Syafa'ah, ada Muhammad Arafah, ada Nawir 151. Nah, itu Instagram untuk Al-Fakir, silakan diikuti, kemudian dilihat barang-barangnya. Ada Inyong Dapur. Nah, itu Nawir 151, nomor admin toko Nawir 151 087722686104. Di Facebook Nawir Windu Haji namanya, di IG Nawir 151, di Shopping Luya 2, Telegram Nawir 151, alamat Jenderal Sudirman samping Masjid Al-Muawana Windu Haji, Kuningan, ya. Ada Nugraha, ada Ruli, ada Badri, ada Siti Rosida, ada Tika, ada Endang Priyatna. Assalamualaikum Beb. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ada Nur Yusuf, ada Elhaj, ada Aini Khadijah, ada ini, ada Syahwal, ada Wahyu, ada Saiful Bahri, ada ini Sa Aulia. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, bagaimana cara menenangkan hati yang gundah? Syukran khair Habib. Baik, hati yang bermasalah yang gundah itu problemnya karena hati yang tidak tenang. Dan hati kalau pengen tenang, Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman dalam Al-Qur'an, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Wahai orang-orang yang beriman, hati ini akan menjadi tenang dengan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, dengan kau berzikir kepada Allah, hati akan menjadi tenang. Sehingga yang menjadikan kita tenang ini adalah hati yang selalu punya hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan heran ada orang sudah rekreasi, kebun binatang, ke pemandangan, naik gunung, turun gunung, macam-macamnya, tapi tetap tidak tenang. Kenapa? Karena problem utamanya itu di hati. Dan menjadikan hati kita tenang adalah dengan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga biasakan kita memiliki hubungan yang kuat dengan Allah, khususnya dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangannya, dan selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kumpul dengan orang-orang soleh, hadir majelis taklim, insya Allah itu yang menenangkan kita punya hati. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita pindah ke Facebook terlebih dahulu. Silakan yang mau bertanya. Ya, ditunggu pertanyaan-pertanyaannya. Ada Mas Samaha, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ali Tangguh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Habibana. Nah, ada Muhammad Asep Suka Al-Muhajirin, Cihideng Girang, nyimak beb, jazakumullah khairan jazak. Ada Arifin Hidayat, Cipancur, hadir. Ada Iwa Kartiwa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya Habib, Sumedang menyimak, Masya Allah. Ada Sri Lastina, assalamualaikum Beb. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Batam hadir, Masya Allah. Ada Syari Perbana Tabasam, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habib, semoga Habib diberikan kesehatan dan panjang umur, lapang rezeki, amin ya rabbal alamin, dan antum semuanya insya Allah. Beb mau tanya, bagaimana tingkah makmum bila imamnya batal diteruskan sendiri? Apa ikut-ikut batal? Baik, yang membatalkan sholatnya makmum bersama imam diantaranya adalah seorang makmum mengetahui sesuatu yang batalnya imam. Contoh rakaat lebih, atau mungkin dia ada najis. Nah, kalau ini makmumnya ngikut, maka batal sholatnya. Kenapa? Karena makmum mengetahui sesuatu yang batal di dalam sholat imamnya, sehingga tidak boleh ngikut. Bagaimana? Mufaroqah. Kemudian yang sering itu biasanya masalah bilangan rakaat yang lebih. Sholat duhur, ya 4 rakaat, tiba-tiba imamnya bangun lagi. Maka di sini tentu makmum mengingatkan dengan bertasbih, subhanallah. Tapi si imam tetap dengan pendiriannya dia bangun. Maka di sini makmum ada 2 pilihan. Yang pertama mufaroqah, berpisah. Jadi cukup dia di hati mengatakan saya mufaroqah dengan imam. Kemudian dia akhirkan daripada sholatnya, selesaikan sholatnya dalam tahiyat akhir, kemudian dia mengucapkan salam. Atau pilihan yang kedua, dan ini lebih bijak, apa itu? Yaitu menunggu. Jadi imam lanjut, ya, sampai imam di tasyahud akhir, kita salamnya bareng sama imam. Setelah sholat diingatkan si imam, wah imam tadi rakaatnya lebih. Imam tiba-tiba menjawab, tidak, tadi 4, bukan 5, 4. Maka kaidahnya adalah dengan keyakinan imam. Jadi kalau imam merasa itu benar, ya sudah benar. Dan kita sebagai makmum dengan keyakinan kita, ya. Tapi kalau ternyata si imam apa iya, kemudian lain menegaskan iya tadi itu lebih, maka imam wajib mengulangi sholatnya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Nah, ini sekarang kalau bilangannya rakaatnya kurang. Contoh 3 duhur 4, 3 sudah tasyahud akhir, kemudian kita mengingatkan, kemudian si imam tetap, maka imam mengucapkan salam, kita melanjutkan 1 rakaat. Kemudian setelah selesai, imam bertanya, ya, atau kita yang bertanya, imam tadi rakaatnya itu kurang 1 rakaat atau kurang 2 rakaat. Lalu imam bertanya apa benar yang dia ucapkan, maka yang lain tentu menjawab, benar imam, kamu lebih, afwan kamu kurang. Maka di sini kalau imam belum melakukan yang membatalkan sholat, makan, minum, atau kentut, kemudian dia, imam ini belum berbicara
lebih dari 4 kata atau sebagian ulama mengatakan 6 kata, maka dia cukup bangun menambahkan 1 rakaat saja. Tidak usah mengulang dari pertama. Beda dengan yang tadi yang lebih. Nama? Wallahu a'lam. Ada perempuan setengah harimau. Assalamualaikum, Bib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya pergi bantu-bantu di hajatan, tetapi di hajatan tersebut ada maksiat seperti dangdutan, berhubungan tidak enak karena tetangga, jadi terpaksa pergi, Bib. Baik. Di sini yang perlu kita ingat, ya, prinsip hidup itu harus ada. Sehingga prinsip itu yang menjadikan kita kuat dalam berpegang teguh dengan agama kita. Apa itu? Hidup kita mencari ridha Allah, ya. Bukan mencari ridhonya manusia. Sehingga kalau manusia waktu itu merasa nggak senang sama kita, yang penting kita berbuat baik kepada dia, ya nggak jadi masalah, ya. Maka bagaimana caranya? Kita pura-pura keluar saja, ya. Pura-pura keluar saja atau minta maaf, ya. Tidak bisa bantu karena ada udzur apa? Anda tinggal cari alasan saja, ya. Jangan membantunya karena dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, membantu kejelekan adalah kejelekan. Sehingga kalau kita bantu-bantu di sana, itu sama kita mendapatkan kejelekan juga. Oke, maka tidak diperbolehkan yang seperti itu. Tinggal kita cari alasan saja. Bisa keluar ke rumah siapa, Nah, kemudian di acaranya tidak usah hadir. Sebentar ya. Ada undangan dari Ciri. Cuma ini ingatnya Arema itu maju itu. Masalahnya ini maju itu. Sangat penting. Pondok Jari. Oh, di mana? Kayak gabungan. Oh, siap. Buat abad Mukhtar. Anaknya Mukhtar. Mukhtar. Saya dulu pernah mondok di Al-Barja, adiknya tuh. Oh. Barbah yang hanya tidaknya ya. Insyaallah hari apa itu? Satu berarti Senin ya? Sabtu ya? pagi akan nikahnya pagi. Kalau Pagi. perempuan nggak ada goyang. Mau mana gitu? Langsung Pak. Nanti. Nggak perlu lagi. Ya deh, assalamualaikum. Kira itu udah jalan. Nah, Ayo, maaf tadi ada tamu undangan. Baik ya. Nah, jadi kita harus fokus tatkala kita ini hidup ini, kita punya prinsip adalah mencari ridho Allah, bukan ridhonya manusia. Tinggal kita cari alasan saja untuk tidak hadir. Ada Ali Tangguh, insya Allah Beb, anak pengen silaturahmi. Mangga di Antos Sadayana, ditunggu. Ada Muhammad Iqbal Maulana. Assalamualaikum Beb. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beb, kapan silaturahmi lagi ke Ustadz Musonif Cieri? Masya Allah. Ini rencana ntar ada acara di Cieri, ya. Ada pernikahan anaknya Habib Abdullah, ya, Habib Alwi. Insya Allah. Doaku. Kemudian Nawir Windu Haji. Nah itu, ya, yang di Facebook. Itu Facebooknya. Ntar tinggal diikutin ya semuanya, ya.
Ada nomor admin 087722686104. Facebooknya atas nama Nawir Windu Haji, Instagramnya Nawir.151, Shopee-nya Luya 2, Telegram Nawir 151, alamat Jalan Jenderal Sudirman, samping Masjid Al-Muawana Windu Haji. Ada Melda FA. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habib izin bertanya, apakah dosa zina yang dilakukan diam-diam akan diampuni walaupun dilakukan berkali-kali? Nabi kita Muhammad SAW sudah pernah menegaskan dalam hadisnya, Atta ibu minad danbi kamala dan bala. Orang yang bertobat akan diampuni semuanya dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tentunya dengan syarat, yaitu menyesal, meninggalkan, bertekad tidak melakukan lagi. Kalau dia terus melakukan lagi dengan sengaja, maka tentunya Allah tidak bisa mengampuninya. Tapi beda halnya kalau dia sudah melakukan, kemudian dia bertobat, menyesal, meninggalkan, bertekad tidak melakukan lagi, kemudian mengulangi lagi, terus dia bertobat lagi. Sampai kapan? Sampai ajal menjemput nyawa kita. Yang penting waktu kita melakukan itu, kita bertobat kepada Allah. Allah tidak akan tutup pintu tobatnya sampai kita berputus asa bertobat kepada Allah. Artinya Allah akan terus menerima tobat kita selama kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada perempuan setengah harimau. Minta doanya juga, Beb, keluarga kecil saya sedang kesulitan dalam ekonomi. Semoga cepat membaik. Tinggalkan berbakti kepada orang tua dan selalu minta doa kepada orang tua. Kemudian yang kedua, jaga sholat berjamaah. Insya Allah dengan sholat berjamaah rezeki akan lebih dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan usahakan sholat di awal waktu. Yang ketiga adalah jangan tinggalkan bacaan surah Al-Waqiah habis asar dan sebelum tidur. Ya, habis asar atau sebelum tidur. Insya Allah akan lebih dimudahkan rezeki oleh Allah. Dzikirnya baca Astaghfirullahaladzim, jangan kurang dari sehari 100 kali saja. Ya, kalau berat tinggal dibagi dalam sholat 20 kali. Ada Kanjeng Dimas. Beb mau nanya, mohon jawabannya. Seorang suami istri lagi bertengkar. Suami mengatakan kita pisah. Apakah kata pisah termasuk talak? Kalau talak gimana caranya supaya bisa halal lagi? Cara itu ada dua. Kemarin sudah kita jelaskan ya. Talak atau cerai ada dua. Ada talak sorry, yang kalimatnya jelas. Kamu saya ceraikan. Ini kalau diucapkan sengaja nggak sengaja, bercanda ataupun tidak, ya, dalam emosi ataupun tidak, akan jatuh cerai. Ya. Kemudian yang kedua adalah tolak cerai kinayah. Kinayah itu ada dua. Ada yang dikaitkan dengan apa yang dia ucapkan, disandarkan dengan ucapannya. Ada yang kedua dikembalikan kepada niat. Yang disandarkan kepada ucapannya, contoh suami bilang, kalau kamu hari ini gak ganti baju, kamu saya ceraikan. Ternyata istri gak ganti baju, maka jatuh cerai. Dan kalau tidak disebutkan bilangan tolaknya, jatuh cerainya cerai satu saja. Ya. Kemudian ada lagi yang dikembalikan kepada niat. Kayak tadi, sudah kita pisah saja. Nah, kalimat itu kalau dia niatnya cuma mengancam, cuma bilang pisah saja, di hatinya tidak ada keinginan menceraikan istrinya, tidak jatuh cerai. Cuma ancaman saja. Udah kita sendiri-sendiri saja. Sudah saya nggak mau hidup sama kamu. Sudah kamu ntar saya kembalikan kepada orang tuamu. Kita nggak usah sekasur seranjang lagi, nggak usah. Ini tidak jatuh cerai. Kecuali kalau suami niatnya menceraikan. Kalau cuma bicara saja, maka tidak jatuh cerai. Nah, kemudian kalau sudah menjatuhkan kalimat talak atau cerai, ya, maka caranya tidak usah nikah baru lagi, ya. Cukup merujuk. Cukup suami mengatakan kamu saya rujuk. Maka langsung jadi istrinya. Tapi ingat, talak yang sudah diucapkan tadi jumlah. Ya, talak 1, rujuk, mentalak lagi, digabung 2, mentalak lagi 3. Kalau sudah 3, kalau dia sudah mentalak 3, maka kalau dia pengen menjadi suami istri lagi, maka dia wajib untuk menikah lagi dengan cara pakai muhalil. Ya, muhalil. Muhalil itu apa? Yaitu istri kita menikah dulu dengan seorang laki-laki. Kalau sudah diceraikan, baru entar akan menjadi istri kita lagi dengan nikah baru. Agar apa? Agar tidak main-main seorang suami gara-gara mempunyai kalimat talak, kemudian dengan mudah menceraikan daripada istrinya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ada Arifin Hidayat. Assalamualaikum ya habibana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi wasallam. Semoga Habib diberikan kesehatan, dilimpahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin, antum semuanya insyaallah. Saya mau bertanya, Bib, mengganjal dalam hati saya. Kenapa orang yang
gak dekat sama Allah, gak pernah sholat, mabuk, rezekinya suka mengalir deras. Berbeda dengan orang yang baik tapi rezekinya seret. Kenapa? Mohon jawabannya, Bib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang pertama yang harus kita pahami, bahwasanya dunia itu bukan tempat kenyamanan untuk orang yang beriman. Makanya Nabi kata, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu adalah penjara bagi orang mukmin, sehingga penjara itu tidak enak di mana-mana, tidak bebas. Wa jannatul kafir, surga bagi orang-orang ya kafir. Maka jangan heran kalau ada orang kafir rezekinya lancar, mudah, memiliki dunia. Bahkan juga tidak jarang, tidak sedikit orang-orang kafir yang kerja sama orang-orang Islam, banyak yang kerja sama orang-orang kafir, dan itu diperbolehkan, tidak menjadi masalah. Yang penting halal, bukan sesuatu yang haram. Nah, diberikannya orang-orang kafir atau orang Islam yang ahli maksiat kemudahan dunia, itu namanya istidraj. Jadi diberikan semua apa yang dia minta, tapi dia makin lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya istidraj. Untuk apa itu semua? Agar di akhirat Allah tinggal menyiksa dia, tidak ada kasih sayang kepada mereka. Sehingga ingat, kesenangan bagi orang mukmin bukan dunia, tapi di akhirat. Di dunia tempat bersabar, di dunia tempat kita melakukan sesuatu yang kadang-kadang bertentangan dengan apa yang kita inginkan. Dan itulah yang namanya dunia, tempatnya cobaan. Tapi siapa yang bersabar, beristiqomah melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangannya, Allah akan balas di akhirat dengan surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Baik, kita pindah ke Instagram terlebih dahulu. Ada Rizky, ada Raden, ada Bardi. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ketika sholat terus ada yang keluar dari alat kelamin itu, sholatnya sah apa enggak? Setiap sesuatu yang keluar dari kemaluan depan atau belakang itu membatalkan wudhu. Orang kalau sholatnya itu wudhunya batal, maka batal sholatnya. Sehingga kalau keluar baik dari kemaluan depan atau belakang, maka batal sholatnya. Tinggal wudhu lagi, kemudian dia melaksanakan sholat lagi. Wallahu a'lam bishawab. Ada Habib Baik, ada Syarif Hidayatullah, ada Maksal Mina. Habib, maaf, ke Acehnya bulan Maret, lokasi di mana? Ntar nyusul insyaallah. Ya, insyaallah ada kabarnya. Doakan saja agar diberikan kemudahan, sehat walafiat semuanya. Ada Afriza, ada Juju Sudrajat, ada Ulia Fitrani, ada Amar Mili, Maksal Mina. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara supaya menuntut ilmu dan ilmu itu tidak mudah lupa, dan bagaimana cara supaya cepat hafal? Yang pertama, kalau kita ingin mudah mencari ilmu, itu niatnya dulu yang baik. Niat saya belajar ini karena apa? Niat saya belajar harus karena Allah. Niat saya belajar untuk mendapatkan pada ridhonya Nabi Muhammad SAW. Pokoknya tanamkan niat-niat yang baik, maka akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana Al Habib Abdullah Haddad dalam kitabnya Adab Sulukil Murid, beliau mengatakan, man hasunat niyatuhu hasuna amalu. Orang yang niatnya baik, pekerjaannya akan jauh lebih baik. Sehingga niat yang baik. Kemudian yang kedua, agar ilmu tidak mudah lupa adalah jauhi maksiat. Ya, jauhi maksiat. Karena maksiat itu faktor utama yang menjadikan kita lupa dengan ilmu-ilmu yang kita pelajari, termasuk hafalan semuanya. Jauhi maksiat. Yang ketiga, selalu berdoa, minta kepada Allah agar diberikan pemahaman, kemudahan di dalam belajar ilmu agama, hafalan, dan jauhkan daripada sifat lupa. Nah, kalau bisa, ini amalan dari guru Al-Faqir Habib Ali bin Abu Hasan Baharun di Dalwa, itu dikatakan baca surah Al-A'la, Sabbisma Rabbikal A'la. Sebelum tidur bacanya cuma 1 kali saja. Tapi di ayat Sanukriuka fala tansa baca 7 kali tanpa nafas. Kemudian lanjutkan sampai akhir ayat, insyaallah. Dikatakan yang baca itu akan dijaga hafalannya, pemahamannya dijauhkan daripada sifat lupa. Wallahu a'lam. Ada Raden. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya jika seorang wanita menghapus sesuatu yang melihatkan auratnya? Apakah dosanya bakalan ngalir sampai kita mati? Apa gimana? Syukur Habib. Baik. Di dalam Al-Quran Allah sudah mengingatkan, wala taqrabu zina. Jangan kau dekat-dekat dengan yang namanya zina. Ya, sehingga perempuan di sini harus lebih paham dalam diri perempuan ini semuanya fitnah. Sehingga perempuan aturannya ketat di dalam agama kita, di dalam syariat Nabi Muhammad SAW. Suara, aurat, keluar rumah harus izin, tidak boleh sendirian,
harus ada menemani paling tidak mahramnya atau rombongan perempuan-perempuan yang baik. Kemudian untuk suatu kebaikan pakai minyak wangi juga, semua aturannya, termasuk mengupload wajah di media sosial. Makanya kadang-kadang kita bingung, seorang perempuan itu mau ngupload di media sosial itu mau apa gitu, memamerkan kecantikannya, pengen lihat laki-laki. Kalau pengen lihat, berdiri aja di tengah jalan gitu ya. Karena banyak beberapa perempuan itu nggak senang dilihat oleh laki-laki, tapi mengupload wajahnya di media sosial, di status WA-nya, ditaruh wajahnya, di Facebook-nya, di Instagram-nya, Twitter-nya, mau apa gitu loh. Hah? Mau menjual mukanya, atau pengen dibilang cantik, atau pengen dibilang apa? Hah? Sehingga itu tidak diperbolehkan. Guru Al-Faqih Habib Segaf, Dr. Habib Segaf bin Abu Yabe Hasan Baharun, beliau pernah datang berkunjung ke tempat seorang wali Allah. Nah di sana beliau ini ditanya oleh wali Allah tersebut, bercerita, Habib, saya pernah bermimpi bertemu Nabi Muhammad SAW. Dalam mimpi saya, Nabi itu wajahnya cemberut. Kemudian saya tanya, ya Rasulullah, apa yang menjadikan wajahmu cemberut? Lalu Nabi menjawab, ada umatku yang dia itu dosanya 24 jam update di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dosanya terus, nggak pernah terputus. Lalu aku tanya, siapa mereka ya Rasulullah? Mereka adalah seorang perempuan yang mengupload wajahnya di media sosial. Jadi ingat, seorang perempuan yang upload wajah di media sosial itu dosanya terus dicatat oleh Allah 24 jam setiap hari. Berbuat kebaikan belum tentu 24 jam, ini mengupload 24 jam. Ya. Makanya Habib, mimpi Nabi kan tidak bisa jadi dalil. Betul, tidak bisa jadi dalil, tidak bisa jadi hujah. Tapi untuk fadhailul amal, untuk keutamaan kita dan orang-orang yang lain, maka itu harus diperhatikan, ya. Makanya ingat, ya, para perempuan tidak usah pamer kecantikan, ya. Kecantikanmu hanya untuk calon suamimu atau yang sudah menikah suamimu. Tidak usah banyak gaya, ya. Gak dengan gaya apa di TikTok, nyanyi-nyanyi. Sudah dikasih kemuliaan oleh Allah, nutup auratnya pakai kerudung atau pakai cadar. Ngapain nyanyi-nyanyi, ha? Makanya kata Nabi dalam hadisnya, inna mimma adrokan nasu min kalamin nubuwatil ula idalam tastahi fasnama syi'ta. Termasuk ucapan yang sering diucapkan para nabi di zaman dulu. Apa itu? Idalam tastahi fasnama syi'ta. Kalau kamu nggak punya rasa malu, lakukan apa yang kamu inginkan. Makanya kenapa banyak perempuan sudah pakai kerudung, seorang perempuan sudah pakai cadar, niqab, tapi nyanyi-nyanyi, joget-joget di HP, di Facebook, di Instagram, di TikTok, macam-macamnya. Kenapa? Karena nggak punya rasa malu. Dan dihancurkan umat ini, bagaimana perempuannya dibuat tidak punya rasa malu, sehingga laki-laki tidak bisa menjaga imannya, tidak bisa menjaga matanya, akhirnya melakukan perzinahan. Sekali lagi ya, tolong diperhatikan para perempuan, kecantikanmu hanya untuk suamimu, bukan untuk dipamerkan di media sosial, dan itu dosa yang terus akan dicatat oleh Allah selama tidak dihapus. Nama, wallahu a'lam. Ada Sahwal Muhammad. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, bagaimana kita menyikapi sikap orang tua atau seorang ayah sering menyakiti ibu kita? Bagaimana cara kita seorang anak menyikapi sikap ayah? Pertama, kita ingatkan. Kalau kita mampu, kita ingatkan dengan bahasa yang halus, ya. Cari waktu yang tepat. Kalau nggak bisa, jangan dipaksa. Cari orang ketiga yang beliau segani, punya ilmu agama, bisa nutup aib untuk mengingatkannya. Cari orang tiga tersebut, ya, sambil kita tambahkan akhlak yang baik, kemudian doakan, kemudian sambil evaluasi kenapa ini bisa terjadi agar kedepannya jauh lebih baik, ya. Cari orang ketiga yang bisa untuk mendamaikan di antara kedua belah pihak. Wallahu a'lam. Ada Dakwah Sholihin Rizal Fahmi, ada Baharudin, ada Gevi Rat Haida, ada Gies, ada Agus Budi Prasetyo. Baik, kita pindah ke Facebook ya. Terlebih dahulu di Facebook ada Arif Muhammad Ridwan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, pertanyaan titipan. Ketika teman saya yang sedang berpuasa, lalu dia ditanya oleh teman lagi, apakah ente puasa? Dan dia menjawab tidak. Tetapi dalam hatinya supaya tidak ada yang tahu bahwa dia berpuasa. Mohon pencerahan Habib, jazakumullah khair Habib. Ingat, niat yang baik harus dengan cara yang baik. Sehingga kalau kita berniat baik, ya caranya harus baik. Gak boleh berbohong walaupun bercanda, ya. Berbohong yang boleh itu tatkala kita ingin mendamaikan dua orang yang sedang bertengkar. Kemudian kita menyembunyikan orang yang akan dibunuh. Kemudian kita waktu ditangkap oleh orang kafir,
ditanya kekuatan kaum muslimin kita berbohong, itu malah dianjurkan, bahkan wajib hukumnya. Ya. Nah maka di sini kita jangan berbohong, tapi kita cukup mengatakan insya Allah, selesai seperti itu. Nama? Wallahu a'lam bishawab. Karena hati-hati, termasuk yang bisa menghilangkan pahala puasa adalah berbohong. Sehingga tidak usah lagi berbohong, cukup doakan saja atau insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ada Yazril Babang Abdillah, Duri Riau hadir web, masya Allah di Duri ya. Juga antara ada apa ini santri tahfidz ya. Tanggal berapa? 24 atau tanggal berapa? Akan berangkat ke Al-Baja Duri Riau. Mudah-mudahan perjalanannya dimudahkan, diberikan kelancaran, anak-anaknya diberikan keberkahan, khususnya para orang tuanya diberikan keridhaan, ya, mengikhlaskan anaknya sehingga agar mudah untuk bisa belajar. Wallahu a'lam bishawab. Ada Oce Setiasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habib izin bertanya. Mohon maaf pertanyaan agak melenceng. Hukum kode unik transfer menggunakan aplikasi Flip itu hukumnya seperti apa? Akad yang digunakan untuk kode uniknya itu memakai akad apa? Baik. Al-Baqi kurang paham. Flip itu seperti apa? Pokoknya seperti ini. Segala transaksi jual beli itu kalau jelas tidak ada ribanya maka diperbolehkan. Ya. Jadi aplikasi itu kalau memang jelas bayarannya apa semuanya, kemudian ya tidak ada unsur yang tidak jelas dan tidak ada kaitannya dengan riba, maka tidak menjadi masalah, ya. Wallahu a'lam. Kayak kita contoh pakai itu kemudian bayar setiap bulannya, ya, nggak menjadi masalah yang seperti itu, ya. Ada Arifin Hidayat, sampai nggak tahu beb, saya begitu berat dalam ujian hidup, rumah tangga saya hampir hancur gara-gara saya menganggur, istri saya agak menjauh, sikap pun berubah dingin. Apa yang harus saya lakukan beb? Mohon doanya Habib. Pertama kita evaluasi diri, ya. Kenapa istri saya seperti ini? Begitu juga dengan seorang istri. Jadi kalau ada problem masalah itu jangan menyalahkan orang, jangan merasa diri yang paling benar. Sehingga evaluasi, kenapa kok bisa terjadi seperti ini? Evaluasi aja dulu kepada diri kita masing-masing. Sehingga yang kedua fokus cari solusi, ya. Contoh masalah rumah tangga, masalah ekonomi, ya duduk dengan istri kita kemudian diobrolkan. Istriku minta dimengerti, ini saya sudah berusaha tapi memang sulit untuk mendapatkan pekerjaan, atau kita sudah punya pekerjaan dagangan tapi tidak sesuai seperti yang dulu, ya. Yang penting komunikasi, bangun komunikasinya yang baik. Yang ketiga, ya, kalau tidak bisa dipertemukan, nah cari orang ketiga yang disegani punya ilmu agama, bisa nutup aib untuk menjadi orang ketiga gitu loh. Ya. Karena memang kadang-kadang kalau sudah masalah ekonomi tidak dibarengi dengan keimanan repot, ya. Maka oleh karenanya, ya, yang paling penting sering-sering duduk, kemudian diobrolkan komunikasi yang baik. Dan yang tidak kalah pentingnya, bagaimana kita saat ini sering belajar ilmu agama, hadir majelis taklim. Marahnya suami, marahnya seorang istri khususnya masalah ekonomi karena dia tidak belajar ilmu agama biasanya. Jadi lebih mengandalkan hawa nafsu, tidak bersabar, tidak nerima. Maka para suami berkewajiban, kalau Anda tidak bisa mendidik istri masalah agama, maka kita bisa membawa ke majelis taklim untuk belajar ilmu agama, sehingga insya Allah kedepannya jauh lebih baik. Wallahu a'lam bishawab. Ada Andi Rifai, izin bertanya Habibana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana penjelasan sholat li hurmatil waqt? Jazakallahu khair. Sholat hurmatil waqt itu menjelaskan bagaimana sholat itu tidak boleh ditinggalkan. Apalagi gara-gara masalah pekerjaan, sholat ditinggalkan. Gara-gara pekerjaan tidak dalam keadaan musafir, kemudian dengan mudahnya dijamak, tidak boleh. Ya, sholat itu perkara yang paling penting. Bahkan kata Nabi dalam hadisnya, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama kali akan dihisap oleh Allah seorang hamba di hari kiamat, pertama kali ditanyai adalah sholatnya. Kata Nabi kalau sholatnya baik, yang lainnya baru diperhitungkan, akan dianggap baik. Tapi kalau yang lainnya, kalau sholatnya ini jelek, yang lainnya tidak akan dianggap. Kenapa? As-sholatu imaduddin. Sholat yang adalah yang agama. Sehingga masalah sholat jangan main-main. Nah, sholat hurmatul waqt itu adalah sholat yang kita lakukan dalam keadaan tidak memungkinkan kita untuk sholat. Seperti halnya di bis, nggak mungkin berdiri, berhenti, nggak mau. Kondekturnya atau supirnya di kereta, di pesawat, untuk menunjukkan arah kiblat kan kita tidak bisa, sulit, berat. Maka waktu itu tetap kita wajib sholat. Kalau sudah masuk waktunya,
tinggal kita namanya sholat hurmatul waktu. Sholat menghormati waktu. Sholatnya di tempat duduk kita, tidak pakai wudhu, tidak pakai tayamum, langsung sholat saja, ya. Seperti sholat pada biasa, tinggal bedakan antara ruku dengan sujudnya saja. Sampai di tempat yang kita bisa sholat, maka tinggal diqodho. Dan itu qodhonya tidak dapat dosa. Tapi kalau kita tidak sholat hurmatul waktu, kita udahlah sulit sholatnya, nggak sholat hurmatul waktu, maka tatkala Anda mengqodho plus dapat dosa. Dosa apa? Dosa meninggalkan sholat. Sehingga harus sholat hurmatul waktu. Jadi niatnya contoh duhur, usolli fardhu duhri hurmatul waktu lillahi ta'ala. Sampai tempat langsung diqodho. Wallahu a'lam. Ada Nur Afwa, Habib maaf mau tanya bagaimana hukumnya kalau anak perempuan tapi waktu bayi tidak dihitan. Perempuan dihitan hukumnya sunnah, tidak wajib. Yang wajib laki-laki. Tapi ada sebagian mengatakan perempuan juga wajib dihitan. Sehingga kalau bisa dihitan, ya. Tapi kalau nggak dihitan pun, menurut yang jumhur mengatakan tidak masalah. Karena itu sunnah, tapi lebih baik tetap dihitan. Wallahu a'lam. Baik, kita pindah ke Instagram ya terlebih dahulu. Ada Endang Priyatna, Bib, bagaimana caranya supaya bisa beristiqomah? Syukron. Yang pertama agar bisa beristiqomah, ya. Al-Fagir pernah ke rumah Ribat, ya, di Palembang. Nama pengasuhnya Habib Umar bin Abdul Aziz bin Syahab, termasuk alumni Syed Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki Mekah. Nah, itu beliau waktu Al-Fagir datang sama teman-teman dari Al-Baja Palembang ke sana, Al-Fagir tanya, Habib, bagaimana agar kami bisa beristiqomah dalam berdakwah? Kata beliau adalah dengan engkau meyakini jalan ini yang kau lakukan ini menuju kepada husnul khotimah, pasti kamu akan istiqomah. Orang yang tidak istiqomah karena dia tidak yakin dengan apa yang dilakukannya akan menuju kepada surga, akan mengatakan kepada husnul khotimah. Kalau kita yakin dengan ibadah ini, jalan ini akan mengatakan saya kepada husnul khotimah, pasti dia akan beristiqomah. Nah, cuma yang pernah Al-Fagir dengar ada 5 cara untuk beristiqomah. Yang pertama adalah dengan berdoa serius, minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar istiqomah. Yang kedua, jauhi maksiat. Karena maksiat ini faktor utama orang tidak istiqomah. Yang ketiga, hadirkan Allah di dalam amal yang kita ingin istiqomah di dalamnya. Jadi tatkala kita akan melakukan amal yang kita ingin istiqomah di dalamnya, hadirkan Allah. Contoh, waktu kita akan bersedekah, waktu akan memberi, kita hadirkan, ya Allah, saya ingin istiqomah bersedekah. Hadirkan Allah di dalam amal yang kita ingin istiqomah di dalamnya. Yang keempat, caranya jangan meremehkan. Orang yang meremehkan tidak bakal bisa istiqomah. Yang kelima, caranya adalah dengan kita duduk dengan orang-orang istiqomah, orang-orang soleh, orang-orang baik, sehingga itu akan memacu kita menjadi orang istiqomah. Wallahu a'lam. Mana? Sudah? Coba ini lihat. Baik, sekarang kita akan melihat dulu ya di toko Al-Fagir apa saja. Nah, sekarang kita akan menunjukkan sarung dan juga apa? Takwa. Ada sarung apa saja, takwa apa saja. Kita akan lihat ya. Nah, ini barang-barangnya. Setelah itu kita lanjut ke tanya jawab lagi. Nah, ini toko Al-Fagir. Baik. Nah, ini macam-macamnya. Ini ada sarung-sarung macam-macamnya. Yang takwa? Oh. Baik. Yang pertama ini sarung. Ya. Ini sarung namanya sarung goyor. Ya, mungkin sudah banyak yang tahu ya sarung goyor atau sarung botol. Ya, ini kalau sarung goyor harganya macam-macam. Sebetulnya merek tidak terlalu berpengaruh. Ya, yang Al-Fagir tahu masalah sarung goyor. Ya, yang berpengaruh itu sebetulnya satu, ya, masalah kainnya yang pasti. Ya, kainnya ini halus. Kemudian yang kedua tumpalnya. Nah, kalau tumpal ini bagian belakangnya seperti ini. Ini tumpal. Nah, kalau ini yang ininya nih bagian belakangnya. Ya. Tumpalnya. Nah, ini kalau itu Al-Fagir ada macam-macamnya. Cuma kita ini yang goyornya ini yang menengah ke atas. Yang di bawah yang kemarin harganya agak murah itu kebetulan habis. Ya. Ini kita jual harganya 250. Ya. 250. Dan tinggal dilihat, bisa lihat di Facebook, Instagram, Telegram, dan di Shopee-nya. Ya. Ini bentuknya. Aduh, untuk buka. Ayo. Ya. Nah, contoh kita lihat. Nah, ini yang namanya tumpal. Ini kalau goyor namanya tumpalnya. Nah, yang seperti ini. Ini ada yang putih. Nah, ini yang harga berapa? Yang 250, ya.
250 ya. Yang kayak gini yang tadi ya bentuknya. Kemudian kita ada yang harganya 230. Nah, seperti ini. Bedanya apa? Nah, bedanya satu motifnya ya. Motifnya. Karena kalau yang ini motifnya jauh lebih bagus ya, motifnya. Dan juga tumpalnya yang tadi ya. Ini 230. Ntar tinggal bisa dia di Facebook, Instagram, Telegramnya ya. Baik, ini yang namanya sarung goyor. Baik, kemudian kita juga ada Wandimor. Ada Wandimor kita yang Bali ya. Yang Bali ini kita jual harganya 75 ya. Macam-macamnya banyak ya. Ini yang Bali. Nah, coba yang Bali. Nah, modelnya seperti ini. Nah, ini Bali ya. Coba bagian belakangnya. Itu buka, Bang. Nah, buka lagi, Bang. Nah, ini bagian belakangnya seperti ini. Ini yang Bali. Harganya 75. Baik. Kemudian ada yang Balimon. Nah, kita seperti ini. Ini yang Balimon ya. Balimon. Nah, ini kita jual harganya 80. Jadi bedanya cuma 5.000. Bali 75. Balimon 80. Bedanya apa? Kalau dilihat yang Bali itu dia itu seperti satu warna ya, seperti ini, satu warna ya. Tapi kalau Balimon itu hampir rata-rata seperti dua warna dan memang motifnya beda. Dan kalau dilihat memang kalau kain lebih halus di Balimon, cuma motif lebih bagus di Bali. Ini menurut Al-Faqir. Jadi kalau yang Bali itu motifnya lebih variasi. Kalau Balimon tidak begitu, tapi kainnya lebih halus ya. Ini 80. Nah, contoh yang ini Balimon. Ini Balimon ya, ini bagian belakang. Tumbalnya seperti ini. Bagian depannya. Nah, bagian depannya seperti ini, bawahnya ada motif-motifnya. Ya. Baik, itu yang Balimon 80. Kemudian yang batik. Nah, ini batik ya, viskos yang merek batik. Kita jual harga berapa? Ini 90 ya. Bedanya 10.000 sama yang Balimon. Nah, ini bagian belakang, bagian depannya. Nah, bagian depannya seperti ini ya. Nah, yang menjadi beda yang namanya viskos itu dia kainnya lebih lembut ya. Entar kalau dipegang ini, pegang itu kainnya lebih lembut ya daripada Bali dan Balimon. Nah, baik, itu sarung yang ada di Al-Faqir. Cuma Wandimor saja, memang kita fokusnya ke sana. Kita ambil cuma Bali, Balimon dan viskos. Harganya 90.000. Dan semuanya kalau ngambil 6 kurang ya. Nah, kalau ngambil 6 ini 75 jadi 70. Yang 80 jadi 85. Yang viskos yang batik jadi 85. Baik, itu sarung ya. Goyor, Bali, Balimon. Nah, sekarang takwa. Itu Al-Faqir ada takwa. Ini namanya takwa haibah. Takwa haibah itu apa? Takwa ini yang kerahnya seperti ini namanya haibah. Dan ini kerasnya kerahnya agak keras ya. Ini harganya 80.000. Kalau ngambil 6 kurangi 10. Dikurangi 10 kalau ngambil 6 jadi harganya cuma 70.000. Kalau ngambil 6 ya. Baik. Ini banyak macam-macamnya ya, warnanya, yang putih juga ada. Baik, terus yang selanjutnya ini takwa Abu Dhabi namanya. Jadi takwa nggak pakai kerah, namanya takwa Abu Dhabi, nggak pakai kerah. Kantongnya ini beda, kantongnya dia bagian dalam, ya, bukan luar seperti pada umumnya, ya. Baik, ini harganya berapa? 80.000. Kalau ngambil 6 jadi 70.000. Baik. Nah, selanjutnya ini takwa haibah juga ya. Cuma ini lebas. Kalau tadi nuha, ini lebas ya. Jadi ntar boleh milih, ada yang nuha tadi, ada yang lebas ya. Ini yang warna. Bagian depan belakangnya. Nah, belakangnya seperti itu. Baik. Nah. Kemudian yang selanjutnya ada L1. Nah, ini takwa haibah juga. Harganya sama semuanya 80 ya. Ini sama, beda apa? Merek saja.
Kantongnya sama seperti ini yang L1 ya. Belakangnya sama. Baik. Ini persis yang Al-Fakir pakai. Nah, ini buat nyantai, buat majelis cocok, buat naik motor cocok. Ini ya lebas yang model sleting ya. Settingnya juga bagus ini. Settingnya kenceng. Ya. Dan ini kantongnya bagian dalam ya. Jadi enak. Kalau naik motor, nyimpan apa itu enak ya. Ini harganya 85. Bagian belakang, belakangnya. Nah, belakangnya sama ya, umum. Baik, lanjutnya. Nah, ini takwa agak resmi, agak mewah. Ini namanya takwa haibah, tapi bordil ya. Ada bordilnya bagian samping, kiri kanan, kemudian di kantong, sama bagian bawah. Ya. Jadi bordil cuma tidak terlalu banyak bordilnya. Cuma di bagian pundak, kantong, atas, bawah ya. Coba bagian belakangnya. Nah, bagian belakangnya seperti ini. Kalau ingat yang kemarin waktu Al-Fakir live kayak gini. Ini ada yang warna, ada yang putih juga. Harganya 85. Kalau ngambil 6, 75. Kurangi 10.000. Baik, lanjutnya. Nah, ini buat anak-anak muda, teman-teman hadroh biasanya. Takwa variasi ya. Variasi karena kainnya dia bukan satu, macam-macam, kemudian variasi seperti ini. Ini harganya 95.000. Kalau ngambil 6 dipotong 10 ya. Jadi 85 ya. Ini kantongnya di depan, kemudian kantong dalamnya enggak ada ya. Jadi kantong cuma depan aja. Bagian belakang coba. Bagian belakangnya polos seperti ini. Baik. Ini 95 diambil 6 jadi 85. Selesai ya. Ini sama ya. Variasi juga, ini macam-macamnya modelnya. Ini kayak gini. Nah, bagian tangannya seperti ini. Dan juga apa, kancing ya. Nah, seperti ini. Baik, belakangnya. Belakangnya polos seperti ini. Harganya 95 ya, sama. Baik, selanjutnya. Nah, ini sama kayak tadi ya, variasi ya. Harga 95 sama. Baik, lanjutnya. Nah, ini juga variasi sama 95 juga ya. 95. Pokoknya kalau ngambil 6 ntar akan kurang 10.000. Lanjutnya. Nah, ini macam-macam variasi ya. Variasinya ini 95 semuanya ya. Untuk teman-teman hadroh mau sama juga bisa ya. Mau sama, Beb, saya mau pesan kayak gini tapi buat 15 orang, 20 orang bisa. Ntar tinggal hubungi aja di nomor WhatsApp ya, admin 0877 22 686 104. Baik. Ya. Nah, ini takwa variasi model Palestina. Ya. Sekali lagi kita ntar bisa menerima pesanan. Barangkali pingin anak hadroh 10, 20, 30 bisa ya. Tinggal dikabari aja. Ukurannya dari S ke SL, bahkan ada double SL juga. Baik. Ya. Nah, ini barangkali mau yang polos, putih, tidak begitu banyak variasinya, kita juga ada. Ya. Seperti ini. Bagian belakangnya sama ya, polos. Terus nah, seperti ini juga. Ini polos, cuma tangannya dia variasi ya. Baik. Sudah? Baik, alhamdulillah. Itu tadi dari takwa-takwanya. Ya, intinya ntar bisa menghubungi di nomor WhatsApp admin 0877 22 686 104. Kalau lupa tinggal lihat tadi di Facebook sudah ada semuanya. Dan juga di Instagram. Baik, sekarang kita lanjutkan. Baik, kita lanjutkan ke tanya jawab ya. Ada di Facebook, ada Maida. Assalamualaikum ya Habibana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi wasallam. Izin bertanya, Bib, bagaimana menyikapi sikap orang yang sering baper sama postingan dakwah yang kita share? Nggak usah diurusi. Hidup kita ini susah karena suka ngurusin orang. Urusi diri kita, kewajiban kita kepada Allah, kewajiban kepada manusia, berbuat baik, tidak berbuat dolim. Selebihnya kita doakan agar mereka diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nggak usah ambil pusing dengan kehidupan orang lain ya. Jadi nggak usah dipusingkan, fokus saja dengan perintah Allah
tinggalkan larangannya. Kemudian bagaimana kita berusaha menjaga hubungan baik dengan manusia. Kalau kita sudah menjaga hubungan baik dengan manusia, kalau mereka tidak baik, ya sudah, itu urusan dia dengan Allah. Kalau bisa kita ingatkan, kita ingatkan. Kalau nggak bisa, minta orang lain untuk mengingatkan. Kalau nggak bisa, tinggal kita tampakkan akhlak yang baik dan doakan agar diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Nah, kemudian ada Babang Le. Assalamualaikum ya Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya Habib. Saya pengen banget menghilangkan penyakit hati, buruk sangka, suudon ya. Gimana caranya Habib? Terima kasih Habib. Semoga Habib panjang umur, sehat selalu dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kalau kita pengen tidak suudon kepada orang lain, yang pertama jangan pengen tahu urusan orang. Yang menjadikan sebab kita ini suudon sama orang tuh pengen tahu urusan orang. Kalau bukan urusan kita, nggak usah kita pengen tahu. Kecuali memang kita ada potensi bisa menyelesaikan perkara tersebut, maka tidak menjadi masalah. Yang kedua, biasakan untuk tidak mempercayai atas kabar yang didengarkan kepada kita. Habib Umar bin Hafid itu pernah ditanya, ya Habib, bagaimana caranya agar kami tidak suudon kepada orang lain? Kata beliau, la tusaddiqu. Jangan kamu percaya dengan orang yang berbicara kepada kamu. Jadi jangan membiasakan mempercayai langsung orang yang berbicara kepada kita. Yang ketiga, biasakan tabayun, cari kejelasannya. Nah, dengan 3 perkara itu, insya Allah kita akan dijauhkan daripada suudon. Wallahu a'lam. Ada Yasril. Babang Abdillah. Assalamualaikum ya Habibana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu, Duri Riau hadir Habib. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah. Terima kasih. Ada Ani Mastini. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Abdul Hilim. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Amin ya rabbal alamin dan antum semuanya insyaallah. Ada perempuan setengah harimau. Minta doanya juga Beb, ekonomi keluarga saya sedang. Semoga cepat membaik. Amin ya rabbal alamin. Lakukan yang tadi ya. Ada Nadira Tri Khairun Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah berwudu di kamar mandi yang bercampur dengan WC atau tandas wudunya sah tidak Beb? Baik. Berwudu di WC itu sah. Tidak sahnya dari mana? Sah. Ada sebagian ulama mengatakan makruh. Makruh wudu di tempat yang ada WC-nya atau klosetnya. Ya. Tapi setelah dilihat lagi, dalil yang mengatakan makruh itu ternyata alasannya karena ditakutkan menyebutkan nama yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita di kamar mandi tidak menyebutkan nama yang dimuliakan oleh Allah dan Rasulnya, maka kemakruhannya hilang. Sehingga wudu saja di kamar mandi. Dan ini solusi khususnya kepada para perempuan yang kalau wudu di luar itu auratnya akan kemungkinan besar kelihatan. Maka wudunya di kamar mandi saja, tidak usah di luar. Wallahu a'lam. Baik, kita pindah ke Instagram terlebih dahulu. Ada Fala Faris, ada Arna, ada Ruma Rizky, ada Agus Budi Prasetyo, ada Abing Bae. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cirebon menyimak, semoga sehat selalu Habib. Amin ya rabbal alamin. Ada Dakwah Solihin. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, kata tetangga anak ada anaknya yang baru meninggal habis lahiran. Apakah perlu kita baca tahlil dan yasin serta sholat jenazah buat bayi tersebut? Kan bayinya itu suci. Baik, kalau sudah ada tanda kehidupannya, apalagi sudah berbentuk, maka itu tetap kita hukumnya seperti hukum orang yang pada umumnya, yaitu dimandikan, kemudian disolati, kemudian dikafaninya, tidak wajib, pokoknya ditutup saja, ya. Kemudian setelah itu dikuburkan, ya. Jadi kalau gampangnya disamakan aja seperti pada umumnya. Adapun tahlilnya itu tentu tidak harus, ya. Kenapa? Karena dia masih suci. Cuma kalau seandainya orang tuanya tetap ingin baca, tidak menjadi masalah, ya. Karena toh itu juga kebaikan akan mengalir kepada diri orang yang hadir yang mendoakan. Wallahu a'lam. Ada Andre Maulana, ada Denul, ada Raffi Raihan, ada Agus Budi Prasetyo. Assalamualaikum Beb. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beb, insya Allah saya mau ta'aruf dengan akhwat. Bagaimana cara persiapan ta'aruf? Terima kasih. Yang pertama, kita harus pahami ta'aruf itu beda dengan pacaran. Itu dulu. Jadi kalau ada ta'aruf kok sama kayak pacaran, itu kan ta'aruf, itu namanya pacaran. Bedanya ta'aruf, ya, dengan pacaran itu ada 4.
Yang pertama, ta'aruf itu sudah punya keinginan besar untuk menikah. Kalau pacaran itu tidak punya keinginan besar untuk menikah, coba-coba saja. Yang kedua, tidak boleh berduaan. Ya, kalau pacaran pengennya berduaan terus. Yang ketiga adalah tidak boleh ada maksiat. Dalam ta'aruf nggak boleh ada maksiat. Kalau pacaran semuanya isinya maksiat. Yang baik dibungkus untuk sekedar bungkusan aja agar bisa bermaksiat. Yang keempat, tidak boleh lama-lama. Ta'aruf paling lama kata para ulama adalah 6 bulan. Ya, paling lama 6 bulan. Kemudian kalau pacaran itu pengennya lama-lama saja. Baik. Nah, kemudian persiapan ta'aruf itu yang penting bagaimana Anda saat ini mulai fokus untuk memperbaiki diri. Ya. Jangan hanya fokus ke muka, pakai krim, pakai sabun abak. Saat kita akan menikah, persiapkan untuk menjadi seorang suami yang soleh, paham tentang masalah fikih nikah, kemudian kewajiban saya suami apa, yang bisa menjadikan sebab rumah tangga itu hancur apa, pelajari semuanya, ya, khususnya kepada ustadz dan kiai dan ulama. Minimal kalau kita menghadap pernikahan, tolonglah panggil seorang ustadz kiai ulama yang bisa memberikan pencerahan kita masalah agama, khususnya masalah pernikahan. Bagaimana mendapatkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, kemudian ta'aruf, ntar Anda berangkat dengan orang tua Anda, kemudian ke sana seperti biasa. Ntar biasanya ngobrol biasa. Biasanya dari pihak perempuan orang tuanya akan banyak nanya-nanya. Tinggal Anda jawab saja. Ya. Yang paling penting pokoknya persiapkan kita mengubah daripada diri kita. Ya, karena Anda akan menjadi seorang suami, menjadi kepala rumah tangga, maka harus lebih baik daripada yang sebelumnya. Wallahu a'lam bishawab. Ada Ramdana, ada Gus Budi, ada Dija, ada Muhammad Irfan, ada Riki Ismail, ada Aha Alapos, insyaallah, ada NK Aisyah, ada Nur Salsabilan Nisa, ada Rider, ada Marwan, Mutiara Hikmah, ada Al-Mubarak, ada Ilham Ramadan, ada Zidan Saiful Lutfi, ada Adi, ada Aneka, ada Laila, Zalfan, ada Dakwah Solid. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, apa hukum anak yang baru lagi lahir? Oh, ini sudah tadi ya. Ada Endang Priyatna. Beb, izin bertanya Beb, gimana caranya bersihin hati dari sifat-sifat yang tercela? Cara membersihkan penyakit hati di hati kita, yang pertama adalah dengan kita sering membaca Al-Quran dengan direnungi. Bukan cuma baca, tapi direnungi apa yang kita baca. Baca sehari 1 lembar. Usahakan ya 3-5 ayat kita renungi. Kita baca artinya kemudian direnungi. Yang kedua, acaranya dengan kita selalu bangun malam berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dihilangkan penyakit hati. Yang ketiga, kumpul dengan orang soleh, istiqomah hadir majelis taklim sehingga kita akan menjadi baik, khususnya kita punya hati. Allahu a'lam. Ada Ardi, ada Muhammad Tega, ada Musa Rohfania, ada Al-Fakiro, ada Agus Budi, ada Luya Jufri, ada Adik Nugraha, ada Amer Yasar, ada Agnes Widya, ada Nova, ada Nisa, ada Wahyuni, ada Asmikawe, ada Nisa, Nur, siapa ini? Sifayanti. Warna marun ada Beb. Anda tinggal dihubungi ya ke nomor WhatsApp admin tadi ya. Tinggal hubungi saja. Baik, kita pindah ke Facebook. Bagi langsung tanya saja ke jawab ke ini ya yang bertanya. Ada rahmatullah alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyimak Habib barakallah. Masya Allah. Ada Oki Qurratu Ayuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga panjang umur dalam ketaatan, sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Mau tanya ini Habib, apakah air yang direbus termasuk mustakmal, bolehkah dipakai wudhu? Air direbus bukan air mustakmal. Air mustakmal itu tadi ya, pahami, yang sudah dipakai untuk menghilangkan hadas kecil atau hadas besar, kemudian sudah terpisah. Air rebus bukan air mustakmal, boleh dipakai. Cuma makruh kalau terlalu panas atau terlalu dingin, makruh saja. Ada Raf Ridhani, Kalimantan Selatan. Barabai hadir Beb, semoga Habib sehat selalu, amin ya rabbal alamin. Ada Oki Qurratu Ayuni. Flip ada kode uniknya, tapi bisa di refund lagi setelah saldo kode uniknya lebih dari 10.000. Intinya kalau kita membayar tidak menjadi masalah, karena itu seperti kita memberi produk. Ada Nur Afwa. Assalamualaikum Beb. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Apa hukumnya berjualan ngambil untung 100%? Ya. Tadi malam di ngopi sudah Al-Fakir jawab. Jadi intinya kalau kita mengambil keuntungan dengan barang kita jual lebih dari 100%, lebih 1000% pun gak jadi masalah. Yang penting barang yang kita jualkan itu adalah barang-barang yang baik. Artinya bukan barang yang jelek kemudian kita tutupi. Kalau barangnya jelek kita bilang jelek gitu loh, ya. Jangan ada penipuan di dalam barang tersebut. Jadi ngambil untung sah-sah saja berapa saja, tidak menjadi masalah. Wallahu a'lam bishawab. Ada Ahmad Rifai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli alaihi wasallam. Izin bertanya, apakah boleh doa setelah adzan dalam sujud terakhir sholat dan di antara khutbah 2 ditambah? Doa ya. Doa itu diperbolehkan dalam sholat, tidak menjadi masalah. Cuma yang dianjurkan adalah doa yang sudah ma'thuro, doa-doa yang memang sudah ada seperti dalam Al-Quran atau hadis-hadis Nabi. Kemudian kalau doa yang lainnya diperbolehkan, cuma yang lebih afdal seperti tadi. Yang penting pakai bahasa Arab, yang pakai bahasa Indonesia tidak diperbolehkan. Dalam doa khutbah berdoa sangat dianjurkan. Termasuk doa yang akan cepat dikabulkan oleh Allah adalah doa tatkala di antara 2 khutbah. Baik kita adzan, kita berhenti terlebih dahulu. Tiap siang. Oh, tiap siang. Nanti ya.
Nah, di Instagram tadi lihat ada pertanyaan. Ada dakwah solihin. Habib, kenapa seseorang itu enggak mau bertobat di saat sedang bermaksiat? Padahal kita tahu kalau itu adalah dosa. Yang pertama, rasa takut kita kepada Allah yang berkurang. Sehingga kalau kita semuanya sudah memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak mungkin kita berani bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi problem ini rasa takut kita kepada Allah yang sudah mulai berkurang. Nah, sekarang bagaimana cara menghadirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, caranya ada dengan kita selalu mengingat setiap ucapan perbuatan kita akan selalu dilihat, disaksikan oleh Allah. Yang kedua, ingat bahwasanya kita semuanya ini adalah punya tanggung jawab di akhirat. Setiap ucapan perbuatan kita ada tanggung jawabnya di akhirat. Kemudian yang terakhir adalah yang ketiga, ingat kematian. Bagaimana kita bermaksiat kepada Allah kemudian dicabut nyawa kita oleh Allah. Coba tanyakan kepada orang yang maksiat, kira-kira siap enggak kalau bermaksiat dicabut nyawanya oleh Allah? Nah, kalau kita selalu ingat itu, insya Allah kita akan menjauhi daripada maksiat. Makanya sampai Nabi mensabdakan udkuru hadimal laddat. Ingatlah kenikmatan yang bisa memutus daripada semua kenikmatan ini. Wallahu a'lam. Baik, mungkin di Instagram Al-Fakir cukupkan sampai di sini karena memang baterainya kayaknya udah mau habis. Terima kasih yang sudah mengikuti di Instagram. Di Facebook ntar akan kita lanjutkan lagi. Ya, jazakumullah khairan, doakan ya. Mudah-mudahan toko Al-Fakir ini akan menjadi berkahnya. Jangan lupa bisa diikuti di Instagram, Facebook, Telegram, di Shopee-nya ya. Khususnya di nomor admin toko Al-Fakir 0877 22 686 104. Nah, ntar bisa bertanya-tanya di sana. Itu saja yang di Instagram. Terima kasih semuanya. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar, Al-Fakir ketik dulu. Baik. Nah, di Facebook ada Muhammad Kadma Soy. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habib, ana mau tanya, jika ada suami istri dalam pernikahan tidak punya anak, si istri wafat duluan, sebagai adik-adiknya punya hak waris tidak? Dan kapan dibagikan hartanya jika ada hak warisnya? Syukron. Baik. Pertama, kalau ada orang meninggal dunia, kita fokus yang ditinggal dia itu siapa. Itu cara pembagian warisannya. Dan ikuti sesuai aturan syariat agar berkah warisan tersebut, ya. Dan ingat, warisan yang kita dapat itu bukan milik kita, itu hadiah. Sehingga jangan ngotot kalau bukan bagiannya, ya. Nah, kemudian suami di sini karena dia tidak punya anak, suami mendapatkan separuh dari hartanya, selebihnya sisanya separuhnya diberikan kepada saudari kandung daripada istri tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ada Barong minta doanya, Beb, keluarga kecil saya sedang sangat kesulitan dalam ekonomi. Istiqomah hadir majelis taklim, sering doa di dalamnya, kemudian tingkatkan ibadah kita kepada Allah, insya Allah akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ada Yasril Babang Abdillah, semoga laris Habib, amin ya rabbal alamin. Berkah, doakan juga. Ada Tajuddin Nur Huda. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habib, ulun hendak batakun, bacaan apa yang bisa dikirimkan ke orang tua yang sudah meninggal dunia? Mun ulun biasanya sudah salat fardu mengirim surah Al-Fatihah 1 kali dan surah Al-Ikhlas 11 kali. Bujur jalah Bib itu. Sebelum sudahnya ulun ucapkan terima kasih. Bacaan apa saja yang penting kita kirimkan kepada orang tua, itu yang terbaik. Karena berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal dunia itu dengan 3 cara. Yang pertama, berdoa, mendoakan selalu, ya. Dengan apa saja, dengan bahasa Indonesia, bahasa Arab, mengirimkan bacaan Al-Quran,
Yasin, Kulhu, Alfa, Anas, bebas. Bahkan. Yang kedua caranya meniatkan ibadah yang kita lakukan untuk orang tua. Ini kata para ulama kita dapat pahalanya 2 malah. Berbuat baik kepada orang tua berbakti. Yang kedua pahala itu tidak berkurang sedikit pun. Yang ketiga caranya menyambung kebiasaan baik orang tua kita. Wallahu a'lam. Ada Nadira Khairunisa, amin ya Allah. Ada Alwi Al-Jufri, masya Allah. Ada Nadira Tri Khairunisa, murah banget beb sarungnya, doakan aja rezeki lebih supaya bisa belanja di toko Habib, amin ya rabbal alamin. Ada Dira Supriyadi, Habib apa hukumnya bisnis online, mau barang atau jasa? Bisnis online itu diperbolehkan. Sebagian ulama mengatakan tidak boleh, khususnya yang berbentuk barang ya, itu karena takutnya akan rugi, akan ditipu. Tapi kalau seandainya barang yang disebutkan dan yang dikirim sama, maka tidak menjadi masalah. Wallahu a'lam bishawab. Ada Linda Kartika Sari, assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya tentang pentingkah meluruskan dan merapatkan soft, dan apa hukumnya bagi yang melalaikannya? Mohon jawabannya Habib. Merapikan soft itu sunnah ya, termasuk daripada sunnah-sunnahnya soft yang harus diperhatikan. Makanya imam, siapapun yang jadi imam sholat, jangan bertakbir kecuali softnya sudah dirapikan dulu jamaahnya ya. Tapi yang perlu diingat, kalau softnya depan ada yang kosong, kok kita tidak mengisinya, malah kita buat soft yang baru, maka soft yang baru ini ke belakang tidak mendapatkan pahala sholat berjamaah. Sholatnya sah, berjamaahnya sah, tapi pahalanya tidak ada dapat. Makanya imam tolong kalau bisa lebih diperhatikan masalah ini. Wallahu a'lam bishawab. Ada Jaki Hermawan, assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana mau nanya Beb, apabila kita dalam sholat, kita ikut berjamaah, imamnya itu membaca surah Al-Fatihah. Pertanyaannya Beb, apa kita sebagai makmum ikut juga membaca Al-Fatihah saat imam sedang membaca? Dalam mazhab kita Imam Syafi'i yang Al-Fakir tahu, membaca Al-Fatihah itu hukumnya wajib bagi kita sebagai makmum. Selama makmum itu yang memang makmum itu muafik. Makmum ada 2, ada muafik, ada masbuk. Makmum muafik itu yang mendapati bacaan yang cukup Al-Fatihah bersama imam ya, maka wajib hukumnya. Kemudian yang kedua masbuk adalah makmum yang tidak mendapati bacaan yang cukup Al-Fatihah bersama imam, maka bacaan Al-Fatihahnya gugur, ditanggung oleh imam. Nah ya. Dan kapan yang paling bagus seorang makmum membaca Al-Fatihah adalah setelah imam membaca surah Al-Fatihah, maka setelah itu baru makmum membaca Al-Fatihah. Ya, wallahu a'lam. Baik, mungkin itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Terima kasih semuanya yang sudah bergabung ya. Mudah-mudahan tanya jawab kita pada saat ini mendatangkan keberkahan, menjadikan kita makin baik daripada hari yang kemarin, dan makin istiqomah melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Dan jangan lupa, nanti malam kita ada kajian rutin setiap Rabu malam Kamis di Masjid Al-Wasilah. Jangan lupa ikuti dan sebarkan Facebook, Instagram, Telegram, YouTube Al-Fakir atas nama Habib Novel Alatos. Dan insya Allah setiap hari ada sesi tanya jawab di Facebook, insya Allah setiap jam 2 siang. Instagram kita usahakan sore. Cuma kemarin kodoan sore kita ada karena ada tamu, sehingga sekarang kita kodo ya. Instagram di sore hari. Baik, dan jangan lupa yang ingin tahu lebih banyak toko Al-Fakir Nawir 151, jangan lupa ikuti di Facebook, Instagram, dan juga di Telegramnya. Di Facebook namanya Nawir Ridho Haji, di Telegram dan juga di Instagram namanya Nawir 151, di Shopee-nya Luya 2 ya. Nomor admin jangan lupa dicatat 0877 22 686 104. Ntar bisa tanya-tanya ya. Kalau pengen dikirim langsung, yang penting dibawa jam 4. Ntar insya Allah akan langsung dan insya Allah akan langsung dibaca. Dan yang bikin Rida Kashmir, nah ini ntar bentar lagi insya Allah kita besok akan promosikan Rida Kashmir yang biasa Al-Fakir pakai kalau lagi ngisi acara ya. Ada macam-macam insya Allah ya besok. Ya mungkin itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Kurang lebih Al-Fakir minta maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.